Halo semuanya, video animasi kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai quasi eksperimen dan true eksperimen. Dengan saya Rini Ulimanik dan NIM 1120220009 dari Prodi Sarjana Gizi. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soal mengenai quasi eksperimen, kita akan mengulas kembali materi mengenai quasi eksperimen ini, di mana quasi eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengukur efek suatu intervensi tanpa randomisasi penuh dalam pemilihan subjek. Dalam penelitian gizi, metode ini sering diterapkan untuk menilai efektivitas edukasi gizi, intervensi diet, atau suplemen zat gizi. Nah, contohnya itu penelitian tentang pengaruh konsumsi ekstrak daun ketuk terhadap produksi ASI dan efektivitas MPASI homonade terhadap status gizi baik. Meskipun tidak memiliki kontrol ketat seperti eksperimen sejati, kuasi eksperimen tetap memungkinkan penelitian membandingkan kelompok yang menerima intervensi dengan kelompok yang tidak, di mana metode ini memiliki kelebihan dalam penerapannya di lingkungan nyata dan lebih etis untuk studi yang melibatkan manusia. Namun, karena tidak ada randomisasi, hasil penelitian dapat dipengaruhi oleh faktor luar seperti kebiasaan makan dan gaya hidup, sehingga meningkatnya kemungkinan bias. Meskipun begitu, kuasi eksperimen tetap menjadi pilihan yang baik dalam penelitian gizi, karena memberikan wawasan praktis tentang efektivitas suatu intervensi tanpa memerlukan kontrol yang terlalu ketat. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke latihan soal mengenai kuasi. Yang pertama, suatu penelitian ingin mengukur efektivitas pemberian edukasi gizi menggunakan media leaflet terhadap peningkatan konsumsi sayur pada anak sekolah dasar. Penelitian membagi dua kelompok. Kelompok intervensi mendapat edukasi dengan leaflet, sedangkan kelompok kontrol tidak mendapat edukasi. Pengukuran dilakukan sebelum dan setelah intervensi selama 4 minggu. Jenis desain penelitian ini adalah A. RCT atau Randomized Control Trial, B. On the Group Post Design, C. On Equivalence Control Group Design, D. Control Sectional Study. Jawabannya yang tepat dari kasus ini yaitu C. Non-Equivalence Control Group Design, di mana dengan pembahasan desain non-equivalence control group design dalam kuasi eksperimen melibatkan dua kelompok atau intervensi dan kontrol, tetapi tanpa pembagian secara acak. Pengukuran dilakukan sebelum dan setelah intervensi. Studi ini cocok untuk mengukur efektivitas intervensi gizi tanpa mengacakkan penuh. Nah, sekarang dengan soal yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh pemberian edukasi gizi menggunakan aplikasi berbasis web terhadap peningkatan pengetahuan ibu balita tentang gizi seimbang. Penelitian menggunakan desain kuasi eksperimen dengan rancangan on-group post-test. Pengukuran dilakukan sebelum dan setelah intervensi. Manakah jenis desain yang paling sesuai? A. Eksperimen murni, B. Kuasi eksperimen, C. Studi hot prospektif, D. Studi kasus kontrol. Jawaban yang tepat dari soal ini yaitu B. Kuasi eksperimen, di mana dengan pembahasan definisi kuasi eksperimen digunakan ketika peneliti ingin mengukur efek suatu intervensi tanpa randomisasi. Dalam kasus ini, penelitian menggunakan rancangan on-group post-test, di mana pengukuran dilakukan sebelum dan setelah intervensi pada kelompok yang sama. Sekarang kita masuk dengan soal yang ketiga mengenai kuasi eksperimen, di mana penelitian dilakukan untuk menilai pengaruh pemberian ekstra daun kelor terhadap peningkatan status gizi balita. Penelitian menggunakan desain kuasi eksperimen dengan rancangan on-group post-test. Pengukuran berat badan dan tinggi badan dilakukan sebelum dan setelah intervensi selama 14 hari. Jenis desain penelitian ini adalah
A. Studi cohort, B. Randomized control trial, C. Quasi eksperimen, D. Cross sectional. Jawaban yang tepat yaitu C. Quasi eksperimen, di mana dengan pembahasan penelitian menggunakan desain kuasi eksperimen dengan rancangan on-group, pre-test, post-test, di mana pengukuran dilakukan sebelum dan setelah intervensi pada kelompok yang sama tanpa adanya kelompok kontrol. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke materi true eksperimen. Sebelum kita masuk ke latihan soal true eksperimen, kita akan membahas secara singkat materi true eksperimen, di mana rancangan penelitian true eksperimen. True eksperimen adalah penelitian yang melibatkan intervensi, kelompok kontrol, dan randomisasi, sehingga hasil lebih valid dan dapat digeneralisasi dengan baik. Di mana desain penelitian true eksperimen ini ada beberapa desain umum dalam true eksperimen yang meliputi yaitu 1. Pre-test, post-test, control group design, yaitu pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah intervensi pada dua kelompok. Yang kedua ada post-test online, control group design, yaitu hanya dilakukan pengukuran setelah intervensi tanpa protes. Yang ketiga factorial design, yaitu meneliti lebih dari suatu variabel dalam suatu eksperimen. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penelitian true eksperimen dalam gizi. Misalnya, penelitian yang membandingkan pengaruh diet tinggi protein terhadap peningkatan massa otot atlet, di mana subjek dibagi secara acak ke dalam kelompok intervensi dan kontrol. Uji statistik yang sesuai dalam true eksperimen ini untuk menganalisis data dalam penelitian true eksperimen. Beberapa uji statistik yang digunakan yaitu antara lain yang pertama independent t-test, di mana untuk membandingkan dua kelompok berbeda. Yang kedua ada uji ANOVA, yaitu untuk membandingkan lebih dari dua kelompok. Dan di mana ada yang ketiga C-square, di mana untuk menguji hubungan antara variabel kategori. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal mengenai true eksperimen, yaitu seorang peneliti ingin menguji efektivitas program edukasi gizi terhadap pengetahuan dan sikap remaja mengenai pola makan sehat. Penelitian ini melibatkan dua kelompok yang dipilih secara acak. Yang pertama kelompok intervensi yang menerima edukasi gizi dan kelompok kontrol yang tidak menerima intervensi. Pengukuran pengetahuan dan sikap dilakukan sebelum dan sesudah intervensi. Manakah pernyataan yang benar mengenai desain penelitian ini? A. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. B. Penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen karena tidak ada randomisasi. Yang C. Penelitian ini menggunakan desain true eksperimen dengan post-test control group. D. Penelitian ini menggunakan desain cohort prospektif spreading link. E. Penelitian ini merupakan studi observasional analitik. Jawaban yang tepat dari soal ini yaitu C. Penelitian menggunakan desain true eksperimen dengan post-test control group, di mana dengan pembahasan desain true eksperimen ditandai dengan adanya randomisasi dalam penugasan subjek ke dalam kelompok intervensi dan kontrol, serta adanya pengukuran sebelum dan sesudah intervensi. Dalam penelitian ini, subjek dibagi secara acak dan dilakukan pengukuran sebelum dan sesudah intervensi, sehingga sesuai dengan desain post-test control group. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Dalam sebuah penelitian true eksperimen yang menguji pengaruh suplementasi zat besi terhadap kadar hemoglobin pada ibu hamil, peneliti mengukur kadar hemoglobin sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok perlakuan dan kontrol. Uji statistik manakah yang paling sesuai untuk menganalisis perbedaan kadar hemoglobin sebelum dan sesudah intervensi dalam kelompok perlakuan? A. Uji T berpasangan, B. Uji T tidak berpasangan, C. Analisis variabel satu arah, D. Uji C-square. Ya, jawaban yang tepat yaitu uji T berpasangan. Dengan pembahasan, uji T berpasangan digunakan untuk membandingkan rata-rata dua pengukuran yang berhubungan seperti pengukuran sebelum dan sesudah intervensi pada subjek yang sama.
Dalam konteks ini, kadar hemoglobin diukur pada ibu hamil sebelum dan sesudah suplementasi zat besi karena kelompok perlakuan. Oleh karena itu, uji T berpasangan adalah uji statistik yang dapat atau yang tepat untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan terhadap kadar hemoglobin akibat intervensi. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Dalam sebuah penelitian true eksperimen, peneliti mengamati efek dari 3 jenis diet, yaitu rendah karbohidrat, rendah lemak, dan rendah seimbang terhadap penurunan berat badan pada individu dengan obesitas. Setelah 6 bulan, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata penurunan berat badan di antara ketiga kelompok diet. Uji statistik manakah yang paling sesuai untuk analisis ini? A. Uji T tidak berpasangan atau independent test. Yang B. Analisis variabel satu arah atau one-way ANOVA. Yang C. Analisis varians dua arah atau two-way ANOVA. Yang D. Uji Kurzweil Wallis. Jawaban yang tepat yaitu B. Analisis varians satu arah atau one-way ANOVA, di mana pembahasannya one-way ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok independen. Dalam penelitian ini terdapat 3 kelompok diet yang berbeda dan peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam penurunan berat badan di antara ketiga kelompok tersebut. One-way ANOVA memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis nol bahwa tidak ada perbedaan rata-rata penurunan berat badan di antara kelompok diet. Baiklah, sekian materi secara singkat dan latihan soal dari materi fase eksperimen dan true eksperimen. Saya ucapkan terima kasih.